saya Radika Putri. Saya Secai Lestari Hasibuan. Saya Marisa Mardani Hasibuan. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai model matematika dan metode grafik dalam program linear menggunakan Desmos. 1. Model matematika dalam program linear. Model matematika adalah representasi persoalan nyata ke dalam bentuk matematika yang terdiri atas 3 komponen utama. A. Fungsi tujuan atau objective function. Fungsi ini menyatakan apa yang ingin dioptimalkan, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu. Bentuk umumnya yaitu Z sama dengan AX tambah BY. B. Kendala atau constraints. Kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh variabel keputusan. Kendala biasanya berupa pertidaksamaan linear. Contoh bentuk kendala 2x tambah y lebih kecil sama dengan 100, x tambah 3y lebih besar sama dengan 90. C. Syarat non-negatif. Variabel keputusan tidak boleh bernilai negatif, yaitu x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. 2. Metode grafik dalam program linear. Metode grafik adalah cara menyelesaikan program linear dengan menggambar daerah penyelesaian atau daerah visible pada bidang koordinat untuk 2 variabel, kemudian menentukan titik yang memberikan nilai optimum. Langkah-langkah metode grafik: A. Menggambar garis kendala. B. Menentukan daerah visible. C. Menentukan titik pojok atau corner points. D. Menghitung nilai fungsi tujuan di tiap titik pojok. E. Menentukan solusi optimal. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas salah satu contoh soal sebagai berikut. Sebuah perusahaan memproduksi 2 jenis produk, A dan B. Produk A memerlukan 2 jam kerja dan 3 unit bahan baku, sedangkan produk B memerlukan 3 jam kerja dan 2 unit bahan baku. Perusahaan memiliki 240 jam kerja dan 210 unit bahan baku. Jika laba produk A adalah 4.000 per unit dan laba produk B adalah 300.000 per unit, berapa banyak unit produk A dan B yang harus diproduksi untuk memaksimalkan laba? Langkah pertama, tentukan variabel. Misalkan X adalah jumlah produk A dan Y adalah jumlah produk B yang akan diproduksi. Langkah kedua, susun fungsi tujuan. Diketahui bahwa setiap produk A memberikan laba sebesar 4.000 dan setiap produk B memberikan laba sebesar 3.000. Biasanya angka ini bisa disederhanakan untuk menjadi 4 untuk A dan 3 untuk B, sehingga fungsi keuntungannya adalah Z sama dengan 4X tambah 3Y. Langkah ketiga, susun kendala. Kendala pertama berasal dari jam kerja. Setiap produk A membutuhkan 2 jam dan produk B membutuhkan 3 jam. Sedangkan total jam yang tersedia adalah 240 jam. Maka kendalanya adalah 2X tambah 3Y lebih kecil dari sama dengan 240. Kendala kedua berasal dari bahan baku. Produk A membutuhkan 3 unit bahan dan produk B membutuhkan 2 unit dengan total persediaan 210 unit. Maka diperoleh kendala 3X tambah 2Y lebih kecil dari sama dengan 210. Selain itu, variabel tidak boleh negatif, sehingga X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Sampai di sini, model matematikanya sudah lengkap. Selanjutnya, model ini bisa digambar ke dalam grafik untuk menentukan titik-titik X ekstrim dan mencari nilai Z maksimum. Untuk menyelesaikan soal tadi, di sini kami menggunakan web Desmos untuk menyelesaikannya. Langkah awalnya yaitu membuka webnya. Di kolom input bawah, kita masukkan kendala. Kendala awalnya yaitu 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 240. Yang kedua yaitu 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 240. Yang ketiga, X lebih besar dari 0 dan yang keempat, Y lebih besar dari 0. Jika sudah, grafik yang di sebelahnya kita zoom in agar kelihatan. Nah, ini kan udah kelihatan nih. Jadi udah kelihatan di mana titik pojoknya. Jadi titik pojok yang akan kita gunakan yaitu 0,0, 0,80, 30,60, dan 70,0.
Langkah selanjutnya mensubstitusikan titik-titik pojok yang tadi sudah kita dapatkan. Titik 0,0 sama dengan 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 0. 0,80 sama dengan 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 80 sama dengan 240. 70,0 sama dengan 4 dikali 70 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 280. 30,60 sama dengan 4 dikali 30 ditambah 3 dikali 60 sama dengan 120 tambah 160 sama dengan 300. Jadi kesimpulannya yaitu nilai maksimum laba adalah 300.000 yang dicapai dengan memproduksi 30 unit produk A dan 60 unit produk B. Cukup sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.